Cuma mungkin nanti namanya beda-beda. Dulu di Indonesia ini HIV, orang HIV diisolasi, nggak boleh bergaul dengan orang lain, pejabat tangan nanti kena, pindah dia, iya kan? Habis sekarang HIV datang pula lagi ini corona, diisolasi juga orang lagi, kan begitu. Jadi kalau menurut saya, ya ini nggak bisa kita menyalahkan apa tindakan pemerintah, nggak bisa. Memang harus kita ikuti. Libur katanya anak kita liburkan. Ya, karena kenapa? Yang kita takutkan itu tadi. Kalau kita desa juga, nanti ini sudah mau semester ini, nggak boleh libur. Nah, ada caranya. Saya tengok malam tuh, nanti anak kita belajar di rumah. Belajar main HP di rumah, ya. Yang laku pulsa Telkomsel. Gitu Pak. Nanti gurunya ngajar materi dari rumah, anak kita belajar di rumah. Enak kalau bisa seperti itu. Kalau bisa seperti itu, nggak usah lagi nanti payah-payah bangun rumah sekolah lagi kita. Ya, kita mengaji pada pagi hari ini, yaitunya masalah rohani dan jasmani. Jadi mungkin tersinggung ke sana ke sininya, tetapi yang saya maksud untuk pagi hari ini yang kita kelola itu rohani dan jasmani. Ini kita kaji prinsipnya rohani dan jasmani ini terpaksa kalau menurut saya dikaji lama ini yang mau dibongkar. Pak Rakib, saya bongkar kaji lama ini. Silakan. Ya, kalau kaji baru nggak tahu lah saya. Ya, kalau menurut saya kalau masalah rohani jasmani ini kalau kita mau perhatikan, kita bongkar kaji lama, yaitunya rohani bahasa secara halusnya kalau kita mengatakan kalau zaman tauhidnya adalah ruh, kalau jasmani adalah badan atau jasad. Jadi yang mau kita kaji pada pagi hari ini antara ruh dengan jasad. Kalau ini yang kita kaji, kita harus bertumpu dalam ayat Al-Quran. Nanti jangan pula saya dibilang mengada-ngada saja. Enggak. Kita tunggu. Kalau kaji ini yang mau kita bongkar, coba kita tengok dalam surat Al-Hijr. Al-Hijr itu ayat 28 menerangkan masalah jasad. 29 menerangkan masalah ruh. Jadi yang kita kaji itu antara hakikatnya jasad ini dengan ruh. Nah, ini mudah-mudahan ini membangun kerohanian kita. Kalau kita ulang-ulang kaji ini kita ulang-ulang nih, bukan ngaji baru. Mengulang kaji-kaji lama, ya, antara hakikat jasad dengan ruh. Jadi kalau kita kaji ini, mudah-mudahan kerohanian kita itu, yaitunya bisa kuat, bisa bangkit. Jadi larinya kita itu nanti tidak lari kepada yaitunya yang banyak menyibukkan jasmani, jasad. Sekarang kita banyak sibuk karena jasad. Masalah ruh kita sekarang kurang perhatikan, tetapi sibuk dengan jasad. Jadi sekarang kita kaji macam mana betul hakikatnya ruh dengan jasad ini di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita tengok nanti kalau salah Pak, tolong ini dibetulkan. Ya, kita tengok ayatnya surat Al-Hijr dari ayat 28 dengan 29. Coba kita tengok satu ayat dulu yang bermasalah, yaitu yang mengatakan masalah jasad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun. Ini jelas, ini ayat Al-Quran, ya. Pada suatu ketika, ini kan kaji lama nih, dulu kala, ya. Allah berkata kepada malaikatnya,
Ya, di sini Allah berkata kepada mereka, wa iz qala rabbuka lil malaikati. Pada saat itu Allah berkata kepada malaikat. Apa kata Allah kepada malaikat waktu itu? Inni khaliqun basaran. Saya ingin menciptakan manusia ini, manusia untuk ada di atas dunia ini. Jadi kalau kira-kira penciptaan ini memang di surga, tetapi sudah direncanakan ini manusia akan diadakan di dunia ini. Ini khaliqun basaran, akan menjadikan manusia. Jadi diperintahkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala mereka karena dia ingin mencintai, menjadikan seorang manusia. Dia katakan min salsalin min hamain. Dari apa mau diciptakan? Dari tanah liat dan lumpur hitam yang kering. Ya, berarti Nabi Adam ini dijadikan di dalam surga. Dan waktu itu tuh mereka disuruh oleh Allah SWT ke bumi ini mengambil tanah liat dan lumpur hitam yang kering. Ini keterangan ayat Al-Quran. Kalau kita tafsirkan ayat ini mungkin satu kali pertemuan subuh sudah selesai ini. Tapi secara sepintas saja kita ingin menengok macam mana hakikat jasad dengan ruh ini. Min salsalin min hamain masnun. Jasad ini dibentuk dari tanah liat, lumpur hitam yang sudah dikeringkan, masnun, dan dibikin. Jadi jasad Adam ini di dalam surga itu dibentuk sebaik, seindah mungkin, sehingga kalau Nabi Adam ini dalam cerita riwayatnya, kalau kita ingin tahu macam mana ganteng Nabi Adam ini, dikumpulkan kegantengan manusia yang ada di dunia ini, ya, separuh daripada manusia di dunia ini, begitulah gantengnya Nabi Adam itu. Karena kenapa? Karena dia bukan proses hamil, dia dibentuk, dia tidak punya udal tali pusat, nggak ada itu tuh. Kalau awakku kan potong tali pusat. Kalau Nabi Adam nggak ada. Kenapa? Proses ini kan perlu kelengkapan di dalam rahim. Kalau Nabi Adam dia tidak perlu itu. Dia bangun dibentuk sebaik-baiknya. Sudah bagus bentuknya ini Nabi Adam di dalam kurban ini. Tapi terbaling saja. Macam mana kita tengok proses yang berikutnya? Kita lanjutkan ayat yang ke-29. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Nah, begitulah prosesnya Adam itu. Jadi ayat pertama menerangkan jasadnya Nabi Adam. Ayat yang kedua dilanjutkan Fa'iza sawaitu. Allah mengatakan apabila sudah selesai pembentukan jasad ini, wa nafakhtuhi wa ruhi, dan saya masukkan ruh saya ke dalam jasad ini. Nah, ini kan kalau dikali tafsirnya nanti juga lama ngurusnya, ya. Tapi sepintas lalu kita tahu, secara singkat saja, ya. Wa ruhi, sudah dimasukkan ruh, barulah terjadi perintah faqa'u lahu sajidin. Di situ Allah baru menyuruh para malaikat penghuni surga ini untuk bersujud kepada Adam. Kita tengok di sini, Bapak, Ibu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya jasad ini sebelum dimasukkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalamnya, apakah malaikat atau penghuni surga ini disuruh sujud?